Selamat pagi semuanya, jumpa kembali bersama saya Alicia Limasa. Dan hari ini saya juga didampingi oleh Dr. Psikolog Ibu Gracia Ivonika, MPSI. Di bagian ini, kita akan melanjutkan membahas dan juga memberikan saran-saran untuk pertanyaan yang sudah kami terima di formulir online kami. Terima kasih sebelumnya kepada para guru, orang tua, dan anak-anak yang sudah berpartisipasi. Semoga dengan interview YouTube ini kita bisa mendapatkan titik terang untuk permasalahan yang sedang kita hadapi. Baik, saat ini sudah hadir Bu Ivon bersama saya. Mari kita sapa beliau. Selamat pagi Bu Ivon, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Kak Alicia, selamat pagi semuanya juga. Baik banget, semoga Kak Alicia juga baik ya. Iya, terima kasih. Terima kasih juga sudah hadir kembali bersama kami. Hari ini kita akan melihat dan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami terima melalui form online kami. Baik, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Yang pertama datang dari seorang anak. Dia berkata, aku punya kecemasan yang cukup tinggi ketika harus bermain piano dan ditonton oleh orang lain. Dulu waktu masih kecil dan belajar piano, guruku tidak pernah memberi aku kesempatan untuk ikut lomba atau tampil di depan publik. Waktu dewasa, setiap akan tampil di panggung, aku akan sakit perut, lidah kering, tangan gemetaran. Hasilnya, apa-apa yang aku mainkan selalu nggak bagus. Walaupun di rumah latihannya sudah maksimal. Apakah bisa minta saran bagaimana caranya mengatasi anxiety-ku yang begitu tinggi? Oke, mungkin banyak ya yang ngalamin kayak gini ya tentang anxiety saat tampil di publik. Sebenarnya yang pertama perlu, kalau dari ceritanya yang pertama kan kita identifikasi bahwa gak kurang dapat kesempatan untuk latihan ya tampil di publik sebenarnya sebelumnya gitu. Jadi ibaratnya nih kalau kita ngomongin tentang sekarang mau mulai tampil di depan publik, memang akan ada proses latihannya ibaratnya gitu ya. Sampai nanti pelan-pelan terbiasa, oh tahu benar-benar udah lebih mengenal, lebih tahu, lebih paham rasanya pas tampil di panggung tuh kayak gimana sih. Nah, mungkin awal-awal karena masih awal-awal nih sebelumnya belum pernah latihan untuk tampil di depan publik, jadinya belum benar-benar tahu rasanya saat ada di panggung tuh seperti apa sih. Jadi masih nebak-nebak gitu ya. Terus gimana sih nanti respon atau reaksi para penonton seperti itu. Nah, sebenarnya dengan yang penting yang pertama adalah berani ngadepin si anxiety-nya itu dulu. Jadi kita kayak memberi challenge ke diri sendiri. Kalau memang kamu tahu nih bahwa ini itu perlu diatasi, ya. Jadi ini adalah secara proses untuk praktikalnya gitu ya. Maksudnya apa yang perlu dilakukan untuk benar-benar men-challenge anxiety ini ya kita membuka diri kita untuk ikut dalam setiap kesempatan tampil di publik. Misalnya, yang pertama mungkin bareng-bareng sama orang lain. Ya, berdua misalnya main pianonya atau misalnya berkelompok gitu sama penyanyinya mungkin sama apanya mungkin gitu ya. Jadi nggak sendiri. Nah, kalau misalnya itu dirasa lebih oke, boleh. Jadi kayak membuat tingkatan-tingkatan. Saya mau ngadepin ini, tapi kayaknya saya kalau langsung solo, kayaknya itu susah banget deh. Oke, berarti mungkin saya mau deh, tapi dimulai dari yang berkelompok dulu. Atau nggak cuma sendiri, itu juga boleh. Jadi challenge-nya itu dibuatlah, jangan langsung di-push yang tidak sesuai sama kapasitas kemampuan juga ya. Tapi boleh dibuat grading gitu tingkat kesulitannya, itu boleh untuk yang cara mengatasi yang pertama. Nah yang kedua sebenarnya bisa juga yang latihan di rumah kan dia bilang nih latihannya sebenarnya di rumah udah baik hasilnya, tapi setiap kali di atas panggung susahnya karena ada cemasnya itu. Nah boleh dibikin role play simulasi di rumah, misalnya walaupun di rumah tapi main piano terus yang nonton misalnya ngundang teman nih, boleh ngundang teman beberapa aja, teman dekat atau misalnya keluarga besar, tapi settingnya mereka benar-benar duduk ngeliatin kita main gitu, itu juga boleh. Jadi sebenarnya sih intinya adalah
mencoba berani menghadapi si kecemasannya dengan men-challenge diri, membuat situasinya itu benar-benar real sesuai sama apa yang kita cemaskan, itu ya. Terus latihan relaksasi juga boleh sebelum mulai. Dan mungkin ini juga yang terpenting sih, kita mesti kenal sebenarnya yang bikin kita cemas tuh apa persisnya. Oke, cemas main piano di atas panggung, tapi apanya yang bikin kita cemas? Kita takut orang nilai kita buruk kah? Atau kita nggak nyaman karena orang-orang attentionnya full ke kita kah? Atau apa persisnya? Nah, identifikasi sumber spesifik kecemasannya itu juga akan sangat membantu buat kita nanti merumuskan rencana yang lain untuk membantu kecemasannya ini. Contoh aja deh, kalau misalnya khawatir, nggak nyamannya yang bikin cemas itu adalah karena ketika melihat ke penonton, semua matanya rasanya tertuju sama dia. Nah, berarti bisa dimulai dengan yang pertama, mungkin frekuensi dia melihat ke penonton dikurangi di awal-awal sebagai bentuk latihan itu boleh. Atau fokus melihatnya ke arah penonton tapi bukan ke arah ekspresinya penonton, tapi misalnya ke tembok gitu yang di belakangnya penonton, itu boleh banget loh. Jadi sebagai bentuk latihan awal-awal. Nanti ketika udah makin terbiasa, baru dinaikkan lah ibaratnya challenge-nya. Seperti itu. Jadi makanya penting untuk identifikasi spesifiknya sumber kecemasannya tuh yang mana dari situasi itu. Gitu sih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaan dari seorang guru. Jadi, orang tua mempercayakan anaknya untuk belajar dengan saya, memiliki ekspektasi untuk hasil ujian, namun tidak melibatkan dirinya dalam proses belajar anak. Apakah yang sebaiknya guru lakukan? Apakah perlu untuk memberikan laporan progres murid setiap minggunya sehabis les? Oke. Boleh banget kalau untuk pertanyaan kedua dulu ya. Apakah perlu nih memberikan laporan progres? Perlu. Gitu, karena kadang-kadang gini, kita memang nggak bisa memaksa orang tua untuk benar-benar terlibat aktif ya, karena kadang-kadang kita juga mungkin paham orang tuanya sibuk kerja dan lain-lain, justru dia memfasilitasinya dengan kursus nih misalnya. Nah, tapi memang akan jauh lebih optimal dan lebih baik ketika orang tua paham ya, melibatkan dirinya dalam proses belajar si anak. Contohnya, at least tahu lagu yang dimainin di kelasnya sekarang apa sih yang lagi dipelajarin. Terus pas di rumah, pas tiap ada waktu luang, minta anaknya mainin di depan orang tuanya misalnya. Kalau kita ngomongin piano ya, terus memberi apresiasi, memberi feedback yang walaupun orang tuanya mungkin nggak bisa main piano ya nggak apa-apa, tapi maksudnya sebagai pendengar, misalnya udah cukup bagus di sini, yang bisa mungkin ditingkatkan lagi dan ditanyakan ke gurunya ini. Misalnya kayak gitu. Jadinya kalau ditanya apakah perlu memberikan laporan progres, ya sebaiknya iya, karena ketika orang tuanya mungkin terbatas waktu untuk komunikasi sama guru, orang tua bisa baca gitu. Dan sebenarnya ketika laporan progres murid itu diberikan oleh guru, secara tidak langsung guru itu tuh sebenarnya memberikan saran kepada orang tua untuk ayo dong lebih terlibat aktif dong sama proses belajarnya anak, kan sebenarnya kayak gitu ya, secara tidak langsung. Nah, terus mungkin yang bisa dilakukan juga adalah bikin kayak pertemuan sama orang tuanya secara berkala. Misalnya kayak evaluasi sama orang tua 3 bulan sekali. Cuman gak usah lama-lama, setengah jam aja, kayak kalau di sekolah kayak bagi rapot, tapi ini versinya mungkin lisan aja. Itu juga boleh. Nah, ketika itu dimanfaatkan waktunya untuk melibatkan orang tua. Jadinya misalnya anak ibu yang udah baik di sini, yang masih kurang di sini. Kalau misalnya kita cuman mengandalkan proses di les yang cuman berapa jam per minggu, rasanya akan kurang optimal ya. Jadi kalau menurut Bapak Ibu, ini masih perlu dioptimalkan apa enggak. Kalau misalnya orang tuanya bilang, oh iya ya sebenarnya yang bagian ini dia bisa ya dilatih. Nah, guru bisa memanfaatkan itu dengan memberikan saran-saran yang bisa dilakukan orang tua di rumah untuk ngebantu anaknya seperti apa.
yang konkret, karena kadang-kadang orang tua nggak bisa dikasih tahu cuman dalam bentuk yang umum gitu ya. Kita mesti benar-benar sebagai guru mungkin baiknya lebih memberikan saran yang konkret banget, misalnya ya Bu, jadi mungkin ya supaya kita sama-sama bisa lihat progresnya anak Ibu, mungkin akan lebih baik kan lesnya 2 kali seminggu. Ibu mungkin nggak luangin waktu misalnya 2 kali seminggu juga setengah jam aja buat ajak anaknya latihan di rumah. Jadi kan itu konkret ya, setengah jam cukup, misalnya 2 kali seminggu. Terus mungkin ibu bisa pakai cara A, B, C, D, E gitu misalnya. Nah jadinya orang tua tinggal ngikutin. Kadang-kadang tuh orang tua kalau nggak paham atau cuman paham permukaannya aja, mereka jadi kayak entah salah menerapkan atau entah jadi bingung dan ya udahlah gitu. Jadinya seperti itu sih. Pertanyaan ketiga, ini datang dari seorang anak. Dia berkata, saya kadang punya masalah dengan teman, butuh bantuan dari orang tua. Namun ketika saya ajak ngobrol, jawabannya selalu, kamu terlalu sensitif, nggak perlu dimasukin hati. Atau, ya udah, biarin aja. Saya jadinya bingung harus bagaimana kalau menghadapi masalah yang tidak bisa saya selesaikan, tapi masalah itu membuat perasaan saya nggak enak. Oke. Nah, ini mungkin aku akan jawab dari segi kayak gini dulu ya. Tidak semua orang itu punya kemampuan empati yang tinggi. Itu yang pertama. Ya, kita mesti aware bahwa memang bukan berarti orang yang merespon kamu terlalu sensitif, gak usah dimasukin ke hati, yaudah dibiarin aja. Bukan berarti mereka itu jahat atau misalnya gak peduli. Sebenarnya mungkin menurut mereka itu langkah yang terbaik, tapi buat kamu gitu ya, waktu itu bukan itu solusi yang sesuai sama kondisi kamu saat itu, atau bukan itu yang respon yang kamu harapkan gitu ya. Tapi kita mesti aware bahwa yang tadi, tidak semua orang tuh punya empati yang cukup baik gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kita mesti paham gitu bahwa memang sebenarnya solusi dari orang lain itu kan kita butuh ya, kita butuh sebagai masukan. Nah sebenarnya di akhir yang perlu mengambil keputusan itu adalah kita sendiri. Jadi kalau misalnya tadi dibilang saya bingung, saya harus gimana ngadepin masalah yang tidak bisa saya selesaikan, tapi masalah itu membuat perasaan saya nggak enak. Kalau kita persepsinya ngomong kayak gini, mungkin aku bisa menangkap kita cenderung dependen nih sama orang lain untuk dikasih solusi. Padahal kalau itu menyangkut sama diri kita dan bukan orang tersebut, nggak bisa seperti itu. Jadi kita tetap boleh minta opini, minta saran, tapi itu hanya sebagai masukan aja yang kita perlu evaluasi ulang. Apakah sesuai nih sama yang menurut saya tepat atau tidak. Kayak tadi, sebenarnya kamu terlalu sensitif, gak usah dimasukin ke hati. Itu juga saran sebenarnya, gak usah dimasukin ke hati, ya kan? Nah tapi berarti saat itu kamu tidak merasa saran itu tuh tepat atau mampu kamu lakukan. Nah jadi kamu kalau misalnya masih butuh didengarkan dan lain-lain, kamu bisa bilang kayak gini. Either yang pertama, bilang terhadap orang yang kamu ceritakan, kamu cuma butuh didengerin doang sementara ini. Jadi aku mau cerita, tapi aku cukup didengerin aja, nggak apa-apa kok. Itu boleh. Nah ketika kayak gitu kan, satu, secara perasaan kita bisa rilis emosi ya, bisa mengurangi beban perasaannya kita, walaupun kita belum dapat solusinya nih. Tapi dengan kita cerita, dengan kita terbuka tuh, kita kelegaan itu mulai terasa lah gitu. Biasanya kalau kelegaan mulai terasa, kamu juga lebih bisa untuk jadi berpikirnya tuh lebih jernih terkait sama kira-kira yang terbaik yang perlu dilakukan tuh apa sih gitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua juga, kalau misalnya nggak menemukan orang lain yang dirasa tepat nih untuk kamu ceritakan tentang masalah ini, tapi perasaan yang mengganggu atau berat, kamu boleh loh untuk merilis emosinya dengan mandiri. Misalnya menuliskan perasaan, terus juga misalnya gambar, itu juga boleh ya. Atau ngomong sendiri aja, cukup dikeluarin emosi-emosinya. Terus harapannya setelah itu kamu pikirannya yang tadi bisa lebih jernih untuk
memikirkan solusi. Nah, itu untuk yang perasaannya dulu ya. Tapi kalau misalnya untuk solusi, kadang-kadang tuh memang tidak semua masalah kita bisa hadapi saat itu, atau kita bisa temukan solusinya saat itu. Biasanya ini mungkin tips ya. Biasanya yang mungkin bisa diterapkan adalah coba menjawab pertanyaan ini sih. Kalau misalnya di situasi ini, di situasi masalah yang saya hadapi, memang rasanya kayaknya kita nggak punya kontrol sepenuhnya ya untuk dapat solusi atas masalah ini. Tetapi paling tidak di situasi yang sekarang tuh hal terbaik yang paling mungkin saya lakukan dulu tuh apa? Misalnya. Nah, dengan kita mencoba menjawab pertanyaan itu, paling enggak walaupun masalahnya belum langsung selesai, at least kita do something gitu. Kita melakukan sesuatu dan kita nggak ngerasa kayak jadinya cuman tenggelam sama masalah yang kerasanya nggak ada solusinya, tapi pikiran kita jadi lebih terbuka untuk yaudah saya baru bisa melakukan ini dulu, yang penting saya lakukan dulu aja, seperti ini, kita coba dulu, misalnya kayak gitu. Nah, mungkin itu kali ya Alicia buat pertanyaan yang ketiga nih. Oke, baik. Terima kasih, Yvonne. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Ini datang dari seorang guru. Anak kurang minat belajar piano mengikuti silabus ujian piano. Dia berminat untuk main piano for fun. Tapi orang tuanya mengharuskan dia untuk belajar piano untuk ujian dan memiliki goal-goal tertentu. Saya mau berbicara dengan orang tua anak itu, tapi anaknya melarang karena takut dimarahi orang tuanya nanti. Apa yang sebaiknya saya lakukan sebagai guru agar bisa membantu anak ini? Ini agak sulit ya, dilematis sekali. Tapi sebenarnya kalau sebagai guru, yang pertama sih kita mesti hargain ya. Hargain si anak itu bukan karena dia masih anak-anak, jadi kita nggak merespect apa yang dia harapkan gitu. Enggak, kita tetap harus respect. Jadi kalau si anak ini sudah percaya dan mau terbuka sama si guru tentang masalah ini, walaupun ketika gurunya mau membantu anak belum mau, kita perlu respect dulu. Jadi kita tidak melewati batas. Artinya kita diam-diam ngomong sama orang tuanya, kecuali kalau case-nya ini sampai benar-benar membahayakan si anak, misalnya, itu beda lagi ya. Misalnya orang tuanya sampai melakukan kekerasan fisik ke anak berkali-kali demi goalnya terpenuhi. Nah, ini beda lagi. Tetapi kalau misalnya case-nya mungkin anaknya lebih karena takut diocehin sama orang tuanya, ya, takut ditegur, kita tetap perlu respect si anak. Jadi kita pelan-pelan aja, misalnya kalau hari ini anak belum mau kita bantu ngomong sama orang tuanya, nggak apa-apa, kita coba lagi lain waktu, kita ngomong lagi sama si anak. At least kita sebagai gurunya menjadi tempat anak buat cerita gitu. Terus kita juga bisa membantu meringankan beban si anak ini dengan anak bisa cerita sama kita bisa ngasih comfort ke dia. Terus kita mungkin bisa kasih akal-akal tertentu gitu ya. Misalnya kita kasih lagu yang gak terlalu sulit dulu, yang dirasa sesuai nih sama goal orang tua atau sama goal anaknya. Misalnya, itu juga bisa ya. Jadi kita membantunya memang tidak secara langsung direktif ke orang tuanya. Tetapi kalau misalnya setelah diajak beberapa kali, kita mulai melihat, oh anak ini mulai mempertimbangkan nih saya ngomong sama orang tuanya. Nah, kita bisa bersabar untuk pelan-pelan kayak ngarahin si anak untuk mau memberikan izin pada si guru untuk cerita sama orang tuanya. Atau yang kedua, ajak ngobrolnya bareng-bareng. Jadi nggak cuman guru sama orang tua, tapi ada anak, ada orang tua, ada guru. Nah, ketika kayak gitu, jadi guru lebih memfasilitasi. Jadinya ya memfasilitasi, terus juga bisa ngelihat langsung respon orang tuanya tuh seperti apa. Kadang-kadang tuh anak lebih karena takut kan. Nah, ketakutannya kan bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Siapa tahu dia selama ini takut terhadap hal yang sebenarnya mungkin orang tuanya nggak segitunya sih. Gitu, ketika dibahas gitu ya. Jadinya ya at least gurunya tahu gitu, oh respon orang tuanya seperti ini ya ternyata ketika ngomongin tentang masalah anaknya ini, kayak gitu.